Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola nasional? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian. Akhirnya kemarin sore drawing pengumuman calon lawan tim nasional Indonesia senior di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde pertama telah diumumkan. Dan kita sudah dipastikan akan berhadapan dengan tim yang secara hitung-hitungan di atas kertas masih berada di bawah kita, yaitu Brunei Darussalam. Bukan tanpa alasan, karena dari beberapa kali pertemuan antara tim nasional Indonesia dan timnas Brunei Darussalam, timnas kita selalu dominan, kita selalu unggul jauh dibandingkan Brunei. Apalagi kalau berbicara keseriusan dalam tata kelola pembangunan sepak bola, ya meskipun kondisi sepak bola kita seperti ini, kita masih bisa dianggap lebih serius dibandingkan Brunei Darussalam. Jadi sudah selayaknya kita nanti bisa mengalahkan Brunei pada pertandingan ronde pertama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tidak hanya itu, ternyata drawing pun dilanjutkan dengan penentuan grup putaran kedua atau putaran berikutnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah di ronde pertama kita dipastikan melawan Brunei, maka di putaran kedua, andaikan kita nanti lolos, dan ya sebenarnya sih kemungkinan besar kita lolos, kita akan berjumpa lagi dan lagi lawan yang serupa dengan lawan yang akan kita hadapi di ajang Piala Asia 2024 nanti, yaitu Vietnam dan Irak. Ya, lagi-lagi adalah Nguyen lawan kita. Calon lawan kita adalah Vietnam, kemudian ada Irak, dan satu lagi calon lawannya adalah Filipina ketika kita nanti lolos ke putaran kedua. Jadi sebenarnya grup ini bisa dibilang sulit, ya cukup sulit, karena di sana ada dua tim kuat, yaitu yang pertama memang Irak tentunya sebagai salah satu raksasa di Asia. Kemudian Vietnam juga yang sepak bolanya sedang naik daun, akan menjadi lawan yang cukup berat bagi timnas Indonesia. Dan jangan dikesampingkan Filipina jangan dianggap remeh dan jangan dianggap sebelah mata, karena beberapa tahun terakhir Filipina meskipun belum mencatatkan prestasi yang cukup baik, tetapi Filipina dengan program naturalisasinya yang besar-besaran terbukti mampu mendongkrak kualitas dari sepak bola Filipina. Paling tidak pada edisi Piala Asia sebelumnya, yaitu Piala Asia 2019, Filipina lolos ke putaran final, sedangkan tim nasional Indonesia tidak lolos di putaran final. Filipina mampu bersaing dengan kontestan lain sehingga memastikan dirinya lolos di putaran final Piala Asia 2019. Tidak hanya itu, secara peringkat FIFA saat ini timnas kita masih kalah dengan timnas Filipina. Filipina berada di peringkat 100, kalau tidak salah 130-an atau 120-an, sedangkan kita masih tercecer di peringkat 150 FIFA. Meskipun kita sedang dalam upaya yang cukup serius untuk meningkatkan peringkat FIFA kita. Dan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti di ronde pertama kita akan bertemu dengan Brunei pada bulan September kalau tidak salah. Oktober nanti akan bertemu dengan Filipina dalam dua leg, yaitu leg pertama akan diselenggarakan kalau tidak salah di Indonesia, kemudian leg kedua akan berlangsung di markas Brunei Darussalam. Tentu ini harus menjadi kesempatan emas yang diambil oleh Indonesia untuk memenangkan dua laga sekaligus, karena hitung-hitungan poin FIFA-nya sangat besar ketika kita berbicara kualifikasi Piala Dunia, yaitu yang masuk dalam jadwal atau kalender FIFA. Jadi kalau kita berhasil memenangkan dua laga ini, kemungkinan kita akan mendapatkan poin yang cukup besar. Kalau tidak salah, hitung-hitungan yang tidak resmi dari beberapa akun media, kita akan mendapatkan kurang lebih 17 poin kalau kita berhasil memenangkan dua laga tersebut. Dan ketika kita berhasil, nanti kita akan bermain lagi di bulan November berhadapan dengan tim nasional Irak dan Filipina sebagai laga-laga awal di fase grup di putaran kedua. Karena putaran kedua nanti formatnya sudah bukan lagi knockout system yang berlangsung dua leg, tetapi tetap berlangsung dua leg, tapi formatnya akan menjadi penyisihan grup. Jadi akan ada hitung-hitungan poin di dalam grup nantinya. Peringkat 1 dan peringkat kedua nantinya akan lolos ke putaran ketiga, putaran berikutnya. Ya, semoga saja nanti kita benar-benar siap Sintayong
Coach Sintayong benar-benar mampu menyiapkan tim dengan baik, tentunya dengan kombinasi bakat-bakat terbaik dalam negeri dengan pemain-pemain abroad dan pemain-pemain keturunan yang sudah kita miliki saat ini. Semoga tidak ada konflik atau dilema lagi dalam pemanggilan pemain tim nasional untuk ajang-ajang seperti ini, ajang-ajang yang sangat serius, ajang yang sangat penting, karena selain hitungan poin FIFA-nya sangat tinggi, ajang ini juga akan menjadi ajang yang sangat berkualitas, karena lawan-lawan yang akan kita hadapi nantinya di putaran-putaran selanjutnya kalau kita terus lolos ya. Lawan-lawan yang akan kita temui lawan-lawan yang memiliki kualitas baik, kualitas tinggi, paling tidak di kawasan Asia. Jadi ini akan semakin memberikan peluang bagi pemain-pemain kita untuk bertemu dengan lawan-lawan dengan kualitas yang sangat baik. Semoga Sintayong tetap dengan tangan besinya mampu mempersiapkan skuad Indonesia yang sebelumnya acak-acakan di edisi kualifikasi Piala Dunia sebelumnya acak-acakan, hancur belur, babak belur, hanya terjerembab di dasar klasemen di putaran kedua. Waktu itu kita satu grup dengan Yordania, kemudian Vietnam, dan kalau tidak salah Thailand. Waktu itu kita terjerembab di dasar klasemen, kita tidak mendapatkan satu kemenangan pun pada waktu itu. Dan semoga kali ini kita bisa berbicara lebih jauh, kita bisa mengalahkan Vietnam meskipun Vietnam sedang naik daun, tetapi ada pergantian posisi pelatih di Vietnam dan kita berharap itu mengganggu konsistensi dari tim nasional Vietnam sehingga ini bisa menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia. Sintayong bisa memanfaatkan, tidak ada pemain yang dicedera, tidak ada pemain yang ditahan oleh klubnya, tidak ada konflik-konflik seperti itu lagi, dan tetap kita harus dukung terus tim nasional Indonesia. Semoga timnas kita terus berkembang dan maju. Dan teman-teman jangan lupa, saya mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk mendukung channel ini. Jangan lupa komentar yang membangun, like kalau suka video ini, kemudian jangan lupa juga subscribe channel ini untuk mendukung terus channel ini berkembang lebih jauh. Terima kasih dan salam olahraga.